Di antara kalian pasti sudah mengetahui tentang Monumen Perjuangan Rakyat di Bekasi. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan informasi terkait Monumen Perjuangan Rakyat lebih lanjut. Bekasi dijuluki sebagai kota patriot yang menyimpan peristiwa-peristiwa bersejarah seperti monumen yang satu ini sebagai saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi. Monumen Perjuangan Rakyat ini lebih tepatnya terletak di Jalan Veteran Kota Bekasi atau di alun-alun depan kantor Polresta Bekasi. Monumen ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1955. Dibuat dalam rangka menyambut HUT Proklamasi RI ke-10 dan HUT Kabupaten Bekasi ke-5 pada tahun 1955. Pembuatan monumen ini diprakarsai dan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Bentuk monumen tersebut berupa tugu persegi 5 terbuat dari batu bara. Tinggi tugu 5,08 cm, termasuk dasar tugu dikelilingi pagar tembok tinggi 1 meter dan masing-masing 3 meter juga persegi 5 dengan pengertian Pancasila. Monumen ini didirikan untuk memperingati beberapa peristiwa yang terjadi di Bekasi. Yang pertama, peristiwa bulan Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beberapa pemuda pelopor dari Jakarta datang ke Bekasi membawa kabar bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan ada suatu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia di lapangan IKD Jakarta. Sejumlah pemuda Bekasi datang menuju Jakarta. Namun setibanya di sana ternyata rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan di lapangan IKD karena penjagaan yang ketat. Sehingga rapat tersebut dialihkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah mengikuti rapat tersebut, mereka kembali ke Bekasi sambil menyebarluaskan berita proklamasi itu kepada masyarakat Bekasi. Masyarakat Bekasi pun menyambut dengan antusias. Selain itu, pendirian tugu ini tak terlepas dari sejarah lahirnya Kabupaten Bekasi sekitar tahun 1950. Peristiwa ini berawal dari keinginan rakyat Bekasi untuk membentuk Kabupaten Bekasi. Maka para tokoh Bekasi diantaranya Kiai Haji Nur Ali yang bergabung dalam Panitia Amanat Rakyat Bekasi mengadakan rapat umum di sekitar alun-alun Bekasi pada awal bulan Februari 1950 yang kemudian menghasilkan sebuah revolusi rakyat Bekasi. Revolusi ini kemudian diajukan ke Perdana Menteri Muhammad Hatta yang disampaikan oleh Kolonel Lukas Kustarjo dan Residen Jakarta Raya Mufreni Mukmin. Keinginan rakyat Bekasi tersebut akhirnya terwujud melalui perjuangan dari para pemimpin Bekasi pada tanggal 15 Agustus 1950. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Bekasi resmi menjadi sebuah kabupaten. Sebelumnya merupakan wilayah Regenskap Meister Cornelis atau masa penjajahan Hindia Belanda. Di samping alun-alun terdapat Masjid Al-Barkah, yaitu salah satu masjid tertua di kota Bekasi. Masjid ini bermula dari sebuah surau yang dibangun pada era Hindia Belanda, tepatnya tahun 1890. Sejak awal, surau ini telah diberi nama Al-Barkah. Sejarawan Bekasi Ali Anwar menyebutkan bahwa surau itu kemungkinan dibangun tak begitu lama pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun alun-alun beserta gedung-gedung di sekitarnya. Surau ini sedari mula telah menyaksikan gigih perlawanan para pejuang atas pemerintah kolonial. Sebagaimana galibnya beberapa masjid di era kemerdekaan dan revolusi, para patriot yang rata-rata muslim itu menggunakannya sebagai markas. Diskusi-diskusi soal politik, konsolidasi demi pergerakan dilakukan di masjid. Selain manisnya buah perjuangan para patriot, surau ini juga menelan getar pahitnya perlawanan. Ketika pada era revolusi, tahun 1945 sampai 1949, tentara asing kembali menghujani Bekasi dengan serangan bertubi-tubi.
Lokasi surau tak jauh dari Kali Bekasi yang pada era itu jadi salah satu titik tempur sengit mempertahankan kemerdekaan. Surau pernah hampir terancam lenyap ketika itu. Insiden berawal saat pesawat Dakota milik Inggris yang sedang terbang ke Semarang pada 23 November 1945 jatuh di rawa Gatel akibat kerusakan mesin. Para pejuang setempat lantas menahan 26 tentara Inggris yang ada di dalamnya ke tangsi polisi. Inggris meminta tentara-tentara itu dikembalikan, namun ditolak mentah-mentah. Tentara-tentara itu dihabisi. Aksi balasan pun pecah pada 13 Desember 1945. Bekasi dilalap api dari mulai Kranji, Teluk Buyung, Teluk Pucung, sampai Bulak Kapal. Selanjutnya terdapat stasiun. Stasiun sebagai tempat pemberhentian kereta api umumnya hanya sebagai tempat singgah para penumpang yang akan berpergian. Stasiun Bekasi ini termasuk dalam proyek operasional kereta jalur timur di bawah naungan perusahaan Batavia Shea Ooster Spoorweg Maatschappij atau BOS. Menurut Undang-Undang 9 Juni 1898 Stablaat 222, BOS mendapatkan izin konsesi pembangunan jaringan kereta api di Jakarta. Pembangunan yang ada pada saat itu dibagi menjadi 4 tahap, yakni Jakarta-Bekasi, Bekasi-Cikarang, Cikarang-Kedung Gede, dan Kedung Gede Karawang. Proses tahap awal yang dilakukan pada 1887 rampung hingga Bekasi. Bersamaan dengan itu, Stasiun Bekasi diresmikan pada tanggal 31 Maret 1887. Mulanya operasional di Stasiun Bekasi dilaksanakan oleh BOS. Akan tetapi, sewaktu proses pembangunan ke Karawang, BOS mengalami kesulitan dana dan buruknya manajemen. Akhirnya meminta bantuan dana kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah yang menyepakati pun memberikan syarat jika pekerjaan rampung, lintas Batavia Karawang dibeli oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS, termasuk pula Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi pernah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah di tepi Kali Bekasi. Dari stasiun ini, para tentara Jepang yang ditawan disiksa di sungai tersebut pada 19 Oktober 1945. Perwira Angkatan Laut Jepang kala itu, Laksamana Muda Maeda, sangat gusar atas penyiksaan itu meski akhirnya bisa memaafkan. Dan itulah ketiga tempat yang memiliki sejarah. Dan dari ketiga tempat tersebut memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama dari Monumen Perjuangan Rakyat di Bekasi. Keunikannya ialah sebagai tempat acara kepentingan warga sekitar, lalu Monumen Kebanggaan Warga Bekasi, serta menjadi bukti perjuangan warga Bekasi pada masa lampau. Dan juga untuk mengingat rakyat-rakyat atau masyarakat di Bekasi tentang adanya perjuangan warga Bekasi saat itu. Tempat yang kedua memiliki keunikan di arsitekturnya. Arsitektur masjid memiliki konsep tersendiri, yaitu mengadaptasi masjid-masjid Timur Tengah yang disublimasi dengan unsur tropis. Masjid di Timur Tengah tidak mengenal teras atau kanopi. Karena iklim Indonesia tropis, masjid membutuhkan cantilever dan kanopi agar air hujan tidak tempias ke dalam masjid. Makanya kemudian masjid ini dilengkapi dengan teras, tetapi memiliki konsep yang cukup unik. Keunikan dari tempat yang ketiga ialah Stasiun Bekasi merupakan stasiun tersibuk atau terpadat berdasarkan jadwalnya. Ulang. Yang tadi yang ngomong. Ganti. Oke ya, jadi kita lagi di Monumen Bekasi. Nah, oke gitu ya, udah sekitar berapa? Ayo ke sana. Ayo ke sana.